para imam-imam mazhab yang mereka orang-orang yang saleh, bertakwa, ahli hadis, ya, ahli fikih. Ya, maka tentunya secara global ya, kalau seorang bermazhab maka dia berusaha, artinya dia belajar ilmu dari warisan dari ilmunya Imam Ahmad, misalnya bermadzhab Hambali. Seorang bermadzhab Syafi'i berarti dia belajar fikih melalui warisan ilmunya Imam Syafi'i dengan metodenya Imam apa? Syafi'i. Barang siapa yang bermadzhab Hanafi berarti dia belajar ilmu fikih melalui metode madzhab Imam Abu Hanifah. Barang siapa bermadzhab Maliki berarti dia belajar ilmu agama melalui metodenya Imam Malik, dan kita tahu masing-masing ilmunya luar biasa, ahli hadis dan ahli fikih ya. Dari sini kita tahu bagaimana sikap yang benar terhadap mazhab. Bosnya mazhab, ya, terutama 4 mazhab, ya. Mereka adalah para imam, 4 imam mazhab yang Allah jadikan mereka sebab untuk menjaga agama ini. Ya. Kita tahu bahwasanya ilmu agama terjaga dengan 4 imam tersebut. Ya. Ada imam yang lain tapi ilmu mereka tidak diwariskan. Jadi di antara sebab Allah menjaga agama Islam dengan adanya 4 imam mazhab tersebut. Ya. Dan mereka orang-orang yang alim dan pakar menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Oleh karenanya para ulama ya sepakat bahwasanya boleh bermadzhab. Karena bermadzhab itu intinya kita belajar melalui metode si fulan. Ya. Maka tidak benar seorang anti madzhab, itu enggak benar. Ada orang datang-datang kemudian tidak boleh bermadzhab, tidak boleh bermadzhab. Terus maksudnya gimana? Belajar sama siapa? Ya sudah, belajar sama saya saja ya. Ya berarti madzhabmu berarti. Berarti saya belajar sekarang madzhabmu lah. Daripada madzhab ente, mending madzhabnya Imam Ahmad. Ente sehari sholat berapa rakaat? Maksud saya, ya bermadzhab itu boleh. Ya. Yang tidak boleh nanti kalau fanatik. Ya. Adapun bermadzhab boleh. Ya, ya bermadzhab. Terutama orang awam, dia kalau tidak mengerti tentang dalil, tidak mengerti mentarjihkan, maka dia boleh ya bermadzhab. Enggak ada masalah. Adapun timbul propaganda anti madhab, itu propaganda yang salah. Ya, karena para ulama salaf dahulu mereka kebanyakan bermadhab. Ya, kebanyakan bermadhab. Ya. Contoh, kita bilang Ibnu Taimiyah Hambali. Ibnu Taimiyah apa? Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab apa? Hambali. Kita bilang ulama sekarang sunnah. Ibnu Utsaimin Hambali. Kemudian Ibnu Baz apa? Hambali. Ya. Ulama-ulama dahulu juga misalnya Al-Muzani, Syafi'i ya. Banyak ya. Ya, penulis-penulis buku akidah, Al-Lalaikai, kemudian Al-Khallal Hambali, Al-Lalaikai Syafi'i ya. Banyak ya. Ahli-ahli yang menulis buku-buku akidah, mereka rata-rata bermadhab ya. Rata-rata bermadhab. Oleh karenanya tidak boleh kita mencela madhab dan tidak mengapa seorang berafiliasi kepada madhab. Saya bermazhab demikian. Artinya saya belajar fikih dengan metode seperti ini. Itu enggak ada masalah ya. Bahkan para ulama mengatakan kalau ingin belajar fikih, sebaiknya belajar fikih mazhab terlebih dahulu supaya kita tahu betul bagaimana metodenya. Setelah itu kalau kita sudah punya ilmu, kita boleh banding-bandingkan. Itu cara belajar metode fikih yang terbaik ya. Taib. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh ta'assub, fanatik. Seperti berkata bahwasanya ya saya akan tetap Hambali. Ya, misalnya sampai saya mati pun saya akan tetap apa? Hambali. Saya tidak mau berubah sama sekali ke mazhab yang lain misalnya. Ini tentu berlebih-lebihan ya. Karena para ulama mazhab tersebut ya tidak ada yang menyuruh murid-muridnya untuk bertaklid kepadanya. Seperti ada seorang ulama pernah berkata, "Ana hambaliyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati linnasi an yatahambalu." Aku adalah seorang bermadzhab Hambali. Selama aku masih hidup aku Hambali. Kalau aku mati pun aku Hambali. Dan wasiatku kepada manusia agar jadi madzhab Hambali. Yang lain gimana ya? Ini ta'assub dari madzhab Hambali. Demikian juga misalnya dari seorang ulama madzhab Hanafi, ya, ta'assub ya. Sampai dia berkata, al-aslu anna kulla ayatin tukhalifu qawla ashabina fa innaha tuhmalu ala nasakh aw tarjih. Wal aula an tuhmal ala ta'wil min jihati taufiq. Hukum asalnya setiap ayat yang menyelisih pendapat ulama-ulama kami Hanafi, maka dianggap mansuh. Atau harus ditarjih, dikalahkan. Atau yang lebih utama untuk ditakwil. Ini ada bentuk apa? Fanatik ya. Lebih daripada itu, pernah timbul fanatik luar biasa
Sampai terjadi permusuhan, sampai sebagian ulama Hanafi berfatwa tidak boleh menikah dengan wanita dari mazhab apa? Syafi'i, atau tidak boleh menikah dengan lelaki dari mazhab Syafi'i. Sebagian ulama Hanafi berfatwa seorang perempuan Hanafi tidak boleh menikah dengan lelaki Syafi'i, tidak boleh. Tapi kalau sebaliknya boleh. Lelaki Hanafi boleh nikah sama wanita apa? Syafi'i, karena dikiaskan dengan ahlul kitab. Artinya ini fanatik, beliau sampai ribut. Intinya fanatik tidak benar. Contoh di antara bentuk fanatik mengatakan kita harus bermadhab dan tidak boleh keluar dari madhab tersebut. Ini juga tidak boleh. Kalau ente sudah Syafi'i enggak boleh keluar dari Syafi'i. Semua gerakan ente dari A sampai Z harus bermadhab apa? Syafi'i. Ini juga tidak ada dalilnya sama sekali ya. Karena lihat, para ulama mazhab banyak. Kenapa ente harus ikatkan saya dengan Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah taala maksum seperti Nabi? Tidak. Imam Syafi'i saja mengalami perubahan pendapat. Dia dulu punya qaulul qadim waktu di Baghdad, kemudian dia rubah menjadi qaulul jadid waktu beliau pergi ke Mesir. Dia saja berubah pendapat. Imam-imam yang lain pun demikian. Imam Ahmad dalam satu masalah terkadang 5 riwayat. Kadang ngomong begini, kadang ngomong kadang. Dia berubah-berubah. Ya. Dan mereka semua berwasiat, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'iyan. Jangan kau taklid kepada saya, jangan. Enggak usah jauh-jauh. Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya namanya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, Al-Muzani menyampaikan bahwasanya di antara wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaitu tidak boleh bertaklid kepadanya ya. Oleh karenanya kata Al-Muzani dalam Mukhtasar Al-Muzani ma'a i'lamiyati nahyihi an taqlidihi wa taqlidi ghairihi. Dengan peringatan dari Imam Syafi'i untuk melarang bertaklid kepadanya dan bertaklid kepada selain Imam Syafi'i. Jadi semua ulama mazhab melarang untuk taklid dan melarang untuk mentaklid terhadap dirinya sendiri. Ya. Imam Malik pernah diminta untuk muwatta'nya dijadikan hukum di negeri di zaman dia. Dia bilang enggak. Muwatta'at katsira yang tulis buku hadis banyak, bukan cuma saya saja. Paham? Dia tidak mengatakan, oh iya silakan. Enggak. Abu Hanifah rahimahullah, kenapa meninggal dunia? Dia disuruh jadi mufti, enggak mau. Ya, enggak mau sampai disiksa oleh Ibnu Hubairah, dipukul, dicambuk 100 kali. Tidak mau. Setiap hari 10 kali cambukan, enggak mau jadi mufti. Artinya apa? Dia tidak mau orang taklid sama dia. Dia tahu dia mungkin salah, ya, maka tidak mau jadi mufti. Kemudian juga di zaman Abu Ja'far Al-Mansur disuruh juga jadi mufti, dia tidak mau, akhirnya dipenjara, meninggal di penjara. Itu Abu Hanifah rahimahullah taala. Yang kalau bilang sama kita ini batu jadi emas, bisa jadi emas dengan dalilnya. Saking apa? Cerdasnya ya. Jadi maksudnya kalau taklid tidak boleh, tapi seorang bermadzhab boleh saja. Oleh karenanya sebagian ulama mereka bermadzhab tapi mereka tidak taklid buta ya. Terkadang mereka menyelisih mazhab mereka ya. Contohnya Nawawi rahimahullah taala ya. Terkadang menyelisih ulama perkataan yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Dia ulama Syafi'i ya. Ya. Al-Muzani menyelisihi Imam Syafi'i. Tidak usah jauh-jauh. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak jadi Maliki. Gampangannya sederhana. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik. Tadi sudah kita gambarkan. Dan Imam Syafi'i tidak menjadi seorang Malikiyah. Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad tidak menjadi apa? Syafi'i. Imam Syafi'i juga belajar sama Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Hanafi. Tapi Imam Syafi'i tidak menjadi Hanafi. Muhammad bin Hasan al-Syaibani belajar sama Imam Malik, tidak jadi Maliki, bahkan dia apa? Hanafi. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani betapa sering menyelisih Imam Abu Hanifah. Bahkan dikatakan sepertiga madhab dua muridnya Abu Hanifah ini menyelisih Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mewajibkan untuk bermadhab. Ya, tapi madhab itu metode belajar. Ya, silakan orang bermadhab. Ya, yang kita tidak suka ada orang anti madhab. Oh, enggak boleh bermadhab. Terus apa? Fikih apa? Fikih hadis. Fikih hadis maksudnya gimana? Ya. Ini ulama semua ngomong tidak pakai hadis. Mereka ini punya buku hadis. Ya. Mereka semua ahli hadis. Ente apa fikih hadis? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, bukan fikih hadis itu. Emang dia ngomong tidak pakai hadis. Ya. Imam Malik Muwatta itu ngomong fatwa tidak pakai hadis. Terus ente mau bikin fikih hadis bagaimana maksudnya? Ya. Ya, akhirnya dia melarang semua bermadzhab, terus dia bikin buku fikih sendiri. Berarti fikih ente berarti. Gimana? Ente bahasa Arab aja belum tentu beres, Quran belum tentu hafal ya. Kemudian ilmu Arab, bahasa Arab belum tentu pandai, usul fikih tidak pernah tamat ya.
terus mau ngajak orang memerangi mazhab dan harus ikut Anda, ya kita harus tahu diri. Ini para ulama yang sudah jelaskan tadi bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang berbicara tanpa ilmu, mereka juga punya ilmu. Kalau ada perselisihan, beda sudut pandang itu wajar ya.